Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi pada hari keempat dalam kajian online yang dipersembahkan oleh Daya Al-Atiyah. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini yang akan menyampaikan materi adalah Ustadz Awal Zikri, Dr. Awal Zikri LCMA, dengan tema Fikih Ramadan, Iktikaf, dan Lailatul Qadar di masa pandemi. Untuk mengefektifkan waktu, Dr. Ustadz, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali bisa bersilaturahim dengan media Zoom ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari semangat ukhuwah kita dengan ketika kita bertemu langsung. Saya mengenal Ustaz Muharyadi, Ustaz Husni Mubarak, ya. Kemudian juga teman sama-sama berdakwah di Palasimpang, Ustaz Zikrullah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi nunggu-nunggu Ustaz Salman nih, mana Ustaz Salman? Ala kulli hal, ikhwati dan ustaz-ustaz sekalian yang oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang fikih Ramadan, i'tikaf dan Lailatul Qadar di masa pandemi. Fikih Ramadan mungkin yang dimaksudkan adalah tentang i'tikaf dan Lailatul Qadar. I'tikaf dari kata uquf yang bermakna al-iqamatu 'ala syai' wal mulazamatu 'alaih. Jadi terus-menerus menetap pada sesuatu itu dinamakan i'tikaf dari segi bahasa. Wa aqufun fi tahsilil 'ilm. Dia tekun terus-menerus dalam menuntut ilmu. Adapun dari segi istilah, i'tikaf itu adalah al-makthu atau al-mukthu fi masjidin, menetap di masjid, ya, menetap di masjid dengan lafaz nakirah bermakna di masjid apapun juga, yang penting dia itu masjid. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Jadi i'tikaf adalah menetap di suatu tempat yang bernama masjid, tidak boleh di rumah, tidak boleh di kafe, tidak boleh di aula, tidak boleh di sekolah, harus di masjid. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Tanpa niat, maka dia hanya menjadi sebuah kebiasaan, tidak bernilai ibadah. Karena niat ini sangat penting. Kebiasaan bisa diubah menjadi ibadah. Duduk saja di masjid tidak ada aktivitas, tidak bernilai ibadah. Tapi ketika duduk di masjid kita pasang niat untuk i'tikaf, dia bernilai ibadah. Subhanallah. Keutamaan i'tikaf, yang pertama sekali Nabi SAW melakukan i'tikaf. Kalau sudah Nabi buat i'tikaf, maka kita buat juga. Baik kita tahu keutamaan ini, keutamaan itu, ada pahala ini, pahala itu, asal Nabi sudah buat saja. Kenapa? Karena yang Nabi buat itu pasti yang terbaik. Kalau Nabi makan sesuatu, makan aja, karena yang Nabi makan pasti terbaik. Rasulullah SAW, al-insan al-kamil, kita dapatkan beliau senantiasa beriktikaf. Setiba yang beliau di Madinah, beliau terus-menerus melakukan iktikaf setiap bulan Ramadan. Ada kalanya 10 hari, dan di tahun terakhir beliau hidup, beliau iktikaf sampai 20 hari. Di antara tujuannya adalah mudarasatul Quran, mempelajari Al-Quran, mengulang kembali Al-Quran bersama Malaikat Jibril. Setiap Ramadan beliau mengkhatamkan sekali khataman dengan Malaikat Jibril, kecuali di tahun terakhir beliau sampai 2 kali khataman Al-Quran bersama Malaikat Jibril. Jadi termasuk Nabi Muhammad SAW memahami ini adalah sinyal-sinyal atau di antara tanda-tanda beliau memang sudah dekat akan berangkat ke alam barzakh. Dalam kondisi sakit beliau memanggil Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW. Padahal di waktu itu ada Sayyidah Aisyah, ada istri-istri beliau yang lainnya. Namun beliau membisikkan kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah SAW memanggil lagi kali kedua. Dibisikkan lagi, Sayyidah Fatimah tersenyum gembira.
Datang Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah lebih kecil usianya dibandingkan dengan Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah lebih berusia. Wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW? Sayyidah Fatimah mengatakan, saya tidak akan membongkar rahasia Rasulullah SAW. Jadi orang kalau sudah dibisikkan itu berarti rahasia. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin, para ulama mengatakan, kalau ada orang, ada sahabat kita, memanggil kita, kemudian membicarakan sesuatu kepada kita dengan suara yang lebih kecil, yang halus, itu pertanda rahasia. Walaupun tidak disebutkan ini rahasia. Berbeda dengan di masa kita sekarang, udah kita bilang rahasia pun dia bilang ke orang lain. Dia pun bilang ke orang lain, ini rahasia ya. Orang lain jumpa orang lain, dibongkar lagi dan dia katakan, ini rahasia ya. Sehingga menjadi rahasia umum. Sayyidah Fatimah tidak membongkar rahasia tersebut. Wafat Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah cerdas, ingat dia apa yang pernah terjadi. Wahai Fatimah, apa kejadian sehingga Nabi membisikkanmu? Kali pertama engkau menangis, tapi kemudian setelah Nabi membisikkanmu kali kedua, engkau tertawa. Begini, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Fatimah, biasanya Jibril dengan aku mengkhatamkan Al-Quran 1 kali, tapi kali ini 2 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang sudah berbondong-bondong masuk dalam Islam. Pertanda tugasku sudah selesai. Maka aku merasakan ini sepertinya sinyal aku akan meninggal dunia. Menangislah Sayyidah Fatimah. Lalu kemudian Rasulullah SAW memanggilku dan mengatakan, wahai Fatimah, jangan menangis. Karena keluargaku yang pertama sekali menyusulku adalah engkau. Ya. Maka Sayyidah Fatimah gembira. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW i'tikaf 20 hari di penghujung Ramadan untuk bertemu dengan malaikat Jibril, mudarasah Al-Qur'an, dan sebagaimana kita ketahui banyak hikmah i'tikaf ini. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh para ulama, ya, ambil contoh misalnya Ibnu Katsir, i'tikaf ini adalah ibadah kelanjutan daripada puasa. Jadi ketika di siang hari kita menahan diri dari makan dan minum seperti bermirip-miripan dengan malaikat, maka Allah menginginkan kepada kita di penghujung Ramadan kemiripan kita dengan malaikat semakin dekat. Yaitu dengan tidak makan, tidak minum, bahkan menjaga panca indera, menjaga pendengaran, penglihatan, dan seluruh anggota tubuh, bahkan dalam suasana ibadah. Jadi bermirip-miripan dengan malaikat. Kemudian di antara tujuan i'tikaf juga adalah mengintai Lailatul Qadar. Sebelum kita bahas tentang Lailatul Qadar, perlu kita kaji terlebih dahulu apa keutamaan i'tikaf. Banyak orang menganggap i'tikaf ini ibadah asing. Memang kalau kita kembali ke 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, ya, Ustaz-ustaz sekalian yang lebih berusia daripada saya, Ustaz Muharyadi mungkin nanti bisa menceritakan bahwasanya dulu itu memang i'tikaf ibadah yang asing ya, sama seperti akikah. Akikah juga ibadah yang asing. Dulu itu orang rutinnya membuat turun tanah. Mungkin kendurinya besar, cukup untuk membeli lebih dari seekor kambing. Tapi karena nggak tahu dengan sunnah akikah, mereka turun tanah saja, beli daging lembu sampai 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo buat acara besar. Tapi sembelih kambing nggak dilakukan. Karena ibadah yang mahjurah, ibadah yang sempat terasing. Akikah i'tikaf ini, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam bab lancar kaji karena diulang ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darqutni dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Awsat. Beliau bersabda, "Man i'takafa yawman." Barang siapa yang beriktikaf 1 hari, 1 hari 1 malam, ibtigha'a wajhillah, murni hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diposting, untuk di-share di Instagram, di Facebook, di Zoom atau di mana. Murni dia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu bainahu wa bainan nar 3 khanadiq. Allah akan jadikan jarak antara dia ke neraka 3 khandak. Khandak sebagaimana kita ketahui, khandak ya, ada perang Khandak namanya.
tahun 5 Hijriah. Perang yang dibuat parit besar. Kaum muslimin dikepung oleh orang kafir dari Mekah, orang kafir dari luar Mekah, bahkan orang-orang Yahudi yang berkhianat dengan kepada Rasulullah SAW di Madinah pun bersepakat, sehingga dinamakan juga dengan perang Ahzab karena banyak hizib-hizibnya, banyak pasukan-pasukannya. Salman Al-Farisi mengatakan, "Ya Rasulullah, kami di Persia kalau dikepung, jumlah kami sedikit, maka kami membuat parit, membuat khandak. Maka digalilah khandak yang lebarnya lebih dari 7 meter. Sehingga sulit kuda untuk melompati khandak tersebut." Jadi khandak parit besar. Siapa yang beriktikaf sehari semalam murni hanya demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan jarak dia ke neraka 3 khandak. Main khandak, antara satu tepi khandak ke tepi yang lain, ab'ad mimma yakunu bainal khafiqain. Lebih jauh jarak tepiannya itu, dua tepian ini, dari jarak timur ke barat. Masya Allah. Pertanda siapa yang beriktikaf 1 hari 1 malam, itu jarak dia dengan neraka 3 kali jarak timur ke barat, bahkan lebih lagi. Karena antara satu khandak dengan khandak berikutnya ada jaraknya, Masya Allah. Kalau kita tidak berada di neraka, di mana? Udah pasti kita berada di surga. Karena di akhirat hanya ada 2 tempat, tidak ada 3 tempat. Kalau bukan surga, neraka. Kita tidak di neraka, berarti kita di surga. Ini bermakna orang yang i'tikaf 1 hari 1 malam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, balasannya adalah surga. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang sempat beriktikaf, jangan lupa doakan saya. Saya pun insyaallah mudah-mudahan akan mendoakan Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, merdeka dari neraka, merdeka dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hal yang sangat menenteramkan ketika kita tahu kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dan yang paling kita takutkan adalah sekiranya kita mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati, ustaz dan ustazah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan i'tikaf adalah demi mengintai Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Apa keutamaan Lailatul Qadar? Ada enggak ciri-ciri Lailatul Qadar? Bisa enggak kita pastikan kita telah bertemu dengan Lailatul Qadar? Kira-kira malam apa yang paling berat terjadi Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, malam yang qadar. Qadar punya beberapa makna, di antaranya 3 makna. Yang pertama sempit. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Ada manusia-manusia yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa malam Al-Qadar dinamakan malam sempit? Karena malaikat banyak sekali turun dari langit. Sehingga diriwayatkan tidak ada sejengkal tanah pun yang kosong dari tapak malaikat di malam itu. Maka malam itu kalau cuaca dingin, musim dingin, terasa hangat karena malaikat banyak. Ya. Kalau cuaca musim panas, terasa dingin karena rahmat Allah turun. Makna Al-Qadar yang pertama sempit. Makna Qadar yang kedua penentuan. Dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Allah turunkan takdir Allah selama setahun, ditampakkan kepada para malaikat yang bertugas untuk membawa rezeki, yang bertugas untuk menurunkan hujan dan seterusnya. Jadi pada malam Al-Qadar itu Allah turunkan takdirnya kepada para malaikat. Al-Qadar juga bermakna kemuliaan, ya, karena malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah yang kita lakukan menghidupkan malam Al-Qadar itu lebih baik, bukan seperti, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kita bagi 12, 83 tahun 4 bulan. Bermakna ibadah yang kita lakukan pada malam itu seolah-olah kita melakukan ibadah 83 tahun 4 bulan. Kita hidup hanya 60 tahun di dalam kubur, 23 tahun masih sedang dianggap melakukan ibadah. Itu kalau sekali mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana kalau dia mendapatkan lebih dari 1 kali? Lailatul Qadar kalau seandainya kita lihat jumlah harinya itu lebih kurang 30.416 malam. Subhanallah. Keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa. 30.416 malam. Bapak Ibu sekalian, ikhwati wa akhwati, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lailatul Qadar itu kapan? Ya. Pada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan Lailatul Qadar. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan aku ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadi Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumah ingin memberitahukan kepada para sahabat. Begitu keluar dari rumah, yang beliau jumpai adalah dua orang yang sedang bertengkar. Farufi'tu, sehingga ilmuku tentang Lailatul Qadar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahu khairul lakum, mungkin dia itu adalah demi kebaikan kalian. Lailatul Qadar dirahasiakan, tujuannya adalah agar kita enggak mencukupkan diri dengan ibadah satu malam saja. Ya. Datang seseorang kepada Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, saya baru pulang dari Abdullah ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud mengatakan, siapa yang menghidupkan malam sepanjang setahun, dipastikan dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Apa dikatakan oleh Ubay? Ubay ini kan salah seorang ulama di kalangan sahabat, ya. Orang yang bagus suaranya, hafalannya itu kuat, mutqin sekali. Ubay bin Ka'ab mengatakan, demi Allah, aku tahu Ibnu Mas'ud itu tahu dia kapan Lailatul Qadar. Tapi dia itu tidak mau memberitahukannya hatta la yattakilu, agar manusia-manusia tidak mencukupkan diri dengan hanya ibadah pada malam Lailatul Qadar. Kami tahu Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang aku sujud di atas tanah dan air. Jadi Nabi memberitahukan para sahabat bahwasanya beliau pernah ditampakkan oleh Allah dalam mimpinya. Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang Nabi sujud di atas tanah dan air. Sehingga para sahabat mengintai kapan malam itu? Kapan malam Lailatul Qadar? Sehingga pada suatu malam mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qiyamul lail di Masjid Nabawi baru saja selepas hujan. Dan kami melihat Nabi sujudnya di atas tanah dan air. Karena Masjid Nabawi itu atapnya adalah pelepah kurma. Jadi kalau hujan, turun air ke dalam. Lalu kami menghitung malam apa itu. Itu adalah malam 27 Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tapi ternyata para ulama berbeda-beda pendapat. Bahkan kalau kita merujuk ke dalam kitab Tuhfatul Muhtaj yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Asy-Syafi'i lebih menekankan Lailatul Qadar itu pada malam 21 atau malam 23. Karena malam 21 ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, malam 23 yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Walaupun Imam Syafi'i sudah mengatakan demikian, bukan berarti beliau sudah sepakat. Karena Ibnu Hajar sendiri mengatakan yang lebih kuat itu Lailatul Qadar berpindah-pindah. Ada beberapa tahun terjadi di malam ganjil. Dan ada beberapa tahun terjadi justru di malam genap. Di malam-malam genap. Bapak-Ibu sekalian silahkan lihat itu hadis riwayat Imam Ahmad tentang turunnya kitab-kitab Samawiyah. Diturunkan Al-Quran pada malam 24 Ramadan. Kok bisa di malam genap? Malam turunnya Al-Quran kan pertanda malam Lailatul Qadar. Kok bisa di malam genap? Ternyata kalau kita menelaah hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang sahih, kita akan dapatkan solusinya. Memang kalau kita ingin mengkaji sesuatu, kumpulkan dulu dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Pelajari satu-satu, kita akan tahu. Oh, ternyata tidak ada berlawanan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Kebanyakan kita nggak sabar ambil satu dalil langsung kita katakan ini yang sunnah, yang lain bid'ah. Ini terjadi kesalahan, ini hadisnya berlawanan dan seterusnya. Kenyataannya bukan demikian. Walaupun hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan, yang kelihatannya paradok atau berlawanan dengan hadis yang mengatakan carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW sabda, Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa min Ramadan. Lailatul Qadar itu pada 9 malam tersisa dari Ramadan.
au sabi'atin tabqa atau 7 malam tersisa, au khamisatin tabqa atau 5 malam tersisa, au tsalitsatin tabqa atau 3 malam tersisa. Kalau tersisa itu hitungannya dari mana? Tersisa hitungannya dari akhir. Ya. Tersisa itu bukan dari awal hitungannya. Maka bermakna kalau seandainya 3 malam tersisa, Ramadan itu 29 hari, hitung sama-sama. 3 malam tersisa. Malam 29, itu 1 malam terakhir. Malam 28, malam 27. Kalau Ramadan itu 29 hari, 3 malam tersisanya berarti malam 27. 5 malam tersisa, 27 tadi, 26, 25. 7 malam tersisa, 25 tadi, 24, 23. Bermakna apa? Ganjil dari belakang. 7 malam tersisa, 3 malam tersisa. Dan dari awal juga ganjil, karena dia itu Ramadannya hanya 29 hari. Namun kalau Ramadannya 30 hari bagaimana? Kalau Ramadannya 30 hari, 3 malam tersisa, 3 ini kan ganjil. Tapi hitungannya bagaimana? 30, 29, 28. 3 malam tersisanya itu justru di malam genap. 5 malam tersisa, 23, 24, 22. Kita ulangi lagi, kalau 5 malam tersisa, Ramadan itu 30 hari, 30, 29, 28, 27, 26. 7 malam tersisa, 25, 24. Nah, berarti hadis riwayat Imam Ahmad yang Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan, pertanda itu Ramadannya besar kemungkinan ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala Ramadan tahun itu adalah 30 hari dan turunnya di 7 malam terakhir yaitu malam 24. Inilah rahasia mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan ketika i'tikaf ini malam genap atau malam ganjil. Malam ganjil, oh ini ada kemungkinan Lailatul Qadar, maka orang-orang atau Rasulullah SAW beriktikaf di masjid. Tapi kalau ini malam genap, oh ini bukan malam Lailatul Qadar. Mereka atau Rasulullah SAW melakukan iktikaf atau tidak melakukan iktikaf. Kenyataannya tidak demikian. Rasulullah SAW menghidupkan 10 malam terakhir semuanya tanpa membedakan mana malam genap dan mana malam ganjil. Jadi Bapak-Ibu sekalian, jangan heran kalau lihat di YouTube ya penelitian tentang Lailatul Qadar itu di antaranya di Arab Saudi ya. Itu Lailatul Qadar ada kalanya terjadi di malam 25, ada kalanya terjadi di malam 27, ada kalanya terjadi di malam 24, di malam 26 kok bisa di malam genap? Iya. Hasil himpunan semua ini ternyata karena ya besar kemungkinan itu malam genap. Saya sendiri mendapatkan faedah berharga ini dari ceramahnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi beberapa tahun lalu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Bapak sekalian, ilmu yang sangat mahal dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ternyata Lailatul Qadar ada kemungkinan di malam genap. Kalau Lailatul Qadar, kalau Ramadan itu berjumlah lebih dari 29 hari, 30 hari. Kemudian bisa nggak seseorang mengetahui ini sedang Lailatul Qadar atau tidak? Jawabannya bisa. Alasannya apa? Alasannya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika diberitahukan oleh Rasulullah SAW ciri-ciri Lailatul Qadar, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, aku bertemu, bertanda apa? Beliau sadar kalau bertemu dengan Lailatul Qadar. Apa yang bagus aku ucapkan?" Rasulullah SAW bersabda, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikian teks hadisnya. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, suka kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ini pertanda Lailatul Qadar bisa diketahui. Mungkin sebagian bertanya, Ustaz, kenapa doa ini yang lebih bagus? Kenapa enggak Rabbighfirli atau menggunakan Asmaul Husna ya Ghafir, ya Ghafur, ya Ghaffar? Kenapa ya Afu, ya Afu, i'fu anni? Ya, para ulama mengatakan al-afu lebih kuat daripada al-ghafur. Maaf itu lebih kuat daripada ampun. Kalau seandainya kemaafan itu dihapus total, tidak ada sisanya. Sedangkan al-ghafur atau ighfirli, ampunan, itu dimaafkan, diampunkan, tapi masih ada bekas-bekasannya. Pernah kita baca hadis bahwasanya di yaumul hisab nanti Allah Subhanahu wa taala panggil
panggil hambanya, terjadi hisab, kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan ataupun berdialog dengan sang hamba. Wahai hambaku, dulu di dunia pada tahun sekian, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian di tempat fulan engkau pernah melakukan ini, ya kan? Sang hamba mengatakan, "Ya Rabb, benar." Kemudian Allah sebutkan lagi, dulu engkau pernah melakukan begini-begini, ya kan? "Ya ya Rabb." Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sang hamba mengira ini kayaknya enggak ada lagi keselamatan, ini kayaknya saya akan jadi calon penghuni neraka. Nauzubillah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diambil semua catatan keburukan tersebut, diletakkan di suatu neraca, kemudian Allah keluarkan secari kertas. Tertulis di dalam secari kertas tersebut kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diletakkan di neraca yang satu lagi. Ditimbang, Masya Allah, neraca yang berisi kalimat tauhid lebih berat. Sehingga sang hamba dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surga, telah aku ampunkan dosa-dosamu dan dosamu telah aku gantikan menjadi ibadah, menjadi amal kebaikan bagimu. Masya Allah. Ini namanya al-ghufran, keampunan. Namun ada hamba-hamba Allah mendapatkan kitab pada hari kiamat. Mendapatkan kitab dengan tangan mereka, dia tahu pada tanggal sekian, jam sekian dia melakukan dosa. Dia buka kitab tersebut. Dia lihat, subhanallah, tidak ada catatan keburukan tersebut. Dia buka lagi, dia lihat lagi, oh, kemana catatan keburukan itu? Dihapuskan, dihilangkan. Ini dari kita, dari sifat al-afu. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar agar dosa-dosa kita itu bukan hanya sekedar diampunkan, tapi catatannya pun terhapuskan. Betapa banyak orang-orang yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai hambaku, dulu engkau pernah melakukan ini, aku tutup aib tersebut dari orang lain. Pada hari ini juga aku akan tutup aibmu. Kenapa? Di antaranya adalah karena kita suka menutup aib saudara kita. Allah pun akan tutup aib kita. Jadi itulah mengapa di malam Lailatul Qadar sangat dianjurkan membaca doa tersebut. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mau ditambah silahkan, karena kalau tambahan yang biasanya Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah ya karim. Tambahannya ini kan tambahan berupa Asmaul Husna. Tambahan Karim, Maha Dermawan Engkau ya Allah. Al-Halim, Engkau Maha Penyabar. Tambahan Asmaul Husna ini tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna. Allah punya banyak Asmaul Husna. Fad'uuhu biha. Maka gunakanlah Asmaul Husna tersebut untuk kalian berdoa. Namun perlu kita sampaikan kepada orang asli doanya itu singkat, ya. Asli doanya singkat. Kalau Anda ingin memperbanyak sebatas doa itu saja pun sudah sangat baik. Bapak Ibu sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kalau ditanya, Ustaz, apa ciri-ciri tentang Lailatul Qadar? Sehingga kita tahu ini Lailatul Qadar sedang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara tanda-tandanya, malam tersebut sangat nyaman. Malam tersebut tidak panas dan tidak dingin. Malam tersebut terasa sangat tenang. Dan kalau kita melihat ke langit, seolah-olah langit itu terang. Seperti ada bulan purnama. Padahal mustahil terjadi bulan purnama di 10 akhir Ramadan. Bulan purnama 13, 14, 15 bulan. Ini kita di 10 akhir Ramadan. Mana mungkin terjadi bulan purnama. Namun demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya pada malam tersebut. Namun dengan catatan Bapak Ibu sekalian, kalau kita berada di tempat yang gelap. Kalau kita berada di kota, bulan ada Lailatul Qadar atau tidak ada Lailatul Qadar, tetap terang kita lihat. Di bawah terang, di atas terang. Sebagaimana kalau kita mau mencari ketenangan, kalau kita sholatnya di masjid, iktikafnya di masjid yang dekat dengan jalan, tetap kita nggak akan merasakan ketenangan tersebut. Jadi kalau kita mau tahu, pergi ke tempat yang tenang, kita pergi tempat yang gelap, jam 2 kita bangun, jam 3 kita bangun, kita akan melihat tanda-tanda tersebut.
Dan tanda yang paling akuratnya adalah pagi hari. Ketika matahari terbit itu bulat, penuh, tapi seolah-olah tidak bercahaya. Kita biasanya kalau melihat matahari terbit, itu kan silau mata kita. Namun malam Lailatul Qadar, paginya itu matahari terbit seolah-olah hanya bulat saja, putih saja, tidak menyilaukan pandangan kita ketika kita melihatnya. Ustadz, saya habis subuh pulang ke rumah tidur. Jam 10 saya bangun, matahari silau. Terus Ustadz, selama 10 hari akhir Ramadan, iya itu jam 10. Ya, kalau mau kita intai kapan Lailatul Qadar, ya paginya ketika terbitnya bagaimana? Bukan jam 10-nya, jam 10-nya sudah terik, ya, matahari sudah terik. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya kita mengintai sampai pagi? Ustaz, kalau kita tahu pagi kan udah lewat berarti Lailatul Qadarnya. Ternyata para ulama mengatakan tidak ada waktu yang siangnya mulia melainkan malamnya juga mulia. Tidak ada waktu yang malamnya mulia, siangnya melainkan mulia juga. Jadi kalau Lailatul Qadar itu 1000 malam lebih baik, siangnya juga istimewa. Jadi kita hidupkan bukan hanya malamnya, tapi siangnya juga kita hidupkan. Jadi inilah lebih kurang tentang Lailatul Qadar. Banyak lagi hal-hal lainnya yang akan kita angkat, tapi ini sesuai dengan pertanyaan lah ya. Saya serahkan kembali ke Ustadz Syarif Pirus. Ustadz Syarif yang akan mengelola diskusi kita. Jazakumullah khairan. Syukur Ustaz, alhamdulillah atas materi yang disampaikan tadi ya, cukup memberikan pencerahan bagi kita. Ini Ustaz ada beberapa pertanyaan ditulis di chat, bisa langsung dibaca Ustaz. Oke. Dan bisa langsung jawab. Ya, Ustaz Husni Mubarak ini Ustaz Husni nggak boleh tanya lagi nih. Memperdalam Ustaz. Ustadz, dalam bulan Ramadan ini sering kita dengar ceramah-ceramah yang memotivasi khatam Al-Quran seperti ulama-ulama dulu. Sampai 40 kali dalam satu Ramadan. Saya juga bingung nih, kalau yang riwayat mu'tamad itu berapa kali biasanya Rasulullah SAW dan sahabat khatam dalam Ramadan? Jazakallah. Oh, Masya Allah, Ustaz Husni. Ustaz Husni maksudnya ini seperti malaikat Jibril ya, bertanya supaya ada ilmu bagi yang lain yang mendengarkannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, memang di sana disebutkan bagaimana para ulama, para sahabat luar biasa mereka dalam menghatamkan Al-Quran. Imam Al-Qurtubi ya ketika menafsirkan tentang hijrah manusia dari Al-Quran itu orang yang meninggalkan 4 hari, meninggalkan Al-Quran itu dianggap sudah berhijrah di Al-Quran. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita tidak ingin berhijrah di Al-Quran, berhijrah dari yang Allah haramkan, bukan berhijrah dari kalam Allah. Kemudian kebiasaan orang salaf itu minimal 40 hari sekali khatam Al-Quran. Dan itu milik orang-orang yang lemah azamnya. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Kebiasaannya orang-orang sahabat itu mengkhatamkan Al-Quran 1 pekan sekali, kebiasaannya, bukan semua. Dan tidak sedikit di antara mereka 3 hari sekali khatam. Para khulafaur rasyidin, Umar itu 3 hari sekali khatam Al-Quran. Dan Utsman bin Affan, juga Imam Asy-Syafi'i, setiap hari sekali khatam Al-Quran. Masya Allah. Dan Imam Asy-Syafi'i khususan, kalau tiba bulan Ramadan, beliau khatamkan sekali di waktu siang, sekali di waktu malam. Masya Allah. Berarti 2 kali. Berarti 1 bulan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali khataman. Bapak-Ibu sekalian, mustahil ini? Iya, mustahil kalau seandainya kita menganggap dia itu mustahil. Tapi kalau kita menganggap dia itu sesuatu yang diusahakan, maka kita bisa mengusahakannya. Kenapa? Bapak-Ibu sekalian mungkin pernah mencoba ya, baca 1 juz itu berapa menit. Saya pernah mencoba melihat jam, ya, bacaan Al-Quran santai, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bacaan begitu, maksudnya agak santai, tapi bukan berarti santai sekali. Itu 1 juz 20 menit. 1 juz 20 menit. Tapi kalau bacaan cepat, Bismillahirrahmanirrahim,
Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, dan seterusnya, itu lebih kurang 15 menit. Kita ambillah nggak usah jauh-jauh kali, 30 menit satu juz. Kalau 30 menit, itu udah mungkin dengan lagu Bayati, lagu Sabah, dan seterusnya. 30 menit, 1 jam, 2 juz berarti. 10 jam, 20 juz. 15 jam, 30 juz. Apakah itu sudah 1 hari 1 malam? Belum. Baru 15 jam. Masih ada 9 jam lagi untuk kita bermalas-malasan untuk tidur. Ya, untuk istirahat. Masya Allah. Memangnya ada Ustaz sanggup kita istiqamah? Ini tergantung dengan diri kita sendiri. Karena Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum," kalau hati kalian itu bersih, lama syabi'at, niscaya tidak akan pernah kenyang min tilawatil Quran, dari membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu adalah barometer keimanan kita. Kami pernah pergi menjumpai salah seorang ulama, murid daripada Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Nama beliau Syekh Ali Nawaitu. Pernah ke Indonesia beberapa kali. Syekh Ali Nawaitu, kami waktu itu pergi 4 orang. 1 orang Mesir, 1 orang Sulawesi, 1 orang Jawa, orang dari Jakarta, dan 1 lagi saya dari Aceh. Pergi menjumpai Syekh Ali Nawaitu, sudah ada janjian sebelumnya. Begitu sampai kami ketuk, beliau sudah siap-siap menyambut kami, dipersilahkan yang kami masuk. Kemudian kami persilahkan duduk, kemudian beliau tegur sapa, "Assalamualaikum, kaif hal, Mas Muka?" Ditanya siapa nama, kemudian terjadilah dialog. Kemudian beliau permisi sejenak, beliau ke dapur. Sambil berjalan ke dapur, beliau membaca Al-Quran. Ternyata nggak lama setelah itu, beliau kembali membawakan minuman teh, membawakan buah-buahan dan roti Mesir, roti khas. Kemudian beliau duduk bersama kami, berbicara. Kami sudah mempersiapkan banyak pertanyaan. Sudah habis pertanyaan kami terdiam. Dalam terdiam tersebut, beliau membaca Al-Quran. Kemudian beliau dipanggil oleh istri beliau ke dapur sambil membaca Al-Quran. Masya Allah, baca Al-Quran. Beliau buka kulkas beliau. Saya teringat betul tuh bagaimana beliau yang menunduk, mengambil sesuatu di kulkas sambil membaca Al-Quran. Beliau tutup kembali ke dapur. Ternyata istri beliau sudah menyiapkan masakan. Masya Allah, istimewa. Dihidangkan kembali sambil membaca Al-Quran. Selesai dihidangkan, beliau duduk, makan kami. Termasuk datang pertanyaan yang baru dari saya sendiri. Syekh, saya melihat Anda terus membaca Al-Quran. Ini sejak kapan Anda membiasakannya? Kata beliau, Alhamdulillah saya sejak muda membiasakan membaca Al-Quran. Masya Allah. Berapa hari sekali Anda mengkhatamkan Al-Quran? Kami tanya. Beliau katakan, Alhamdulillah saya dari masa muda setiap hari sekali khatam Al-Quran. Masya Allah. Hidup di abad 20 Masehi. Bukan cerita Imam Asy-Syafi'i yang hidup di abad 3 Hijriah, 150 hingga 204 Hijriah. Ini orang yang hidup di masa kita. Setiap hari mengkhatamkan Al-Quran. Jadi bukan hal yang mustahil. Namun Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan liyadabbaru ayatihi, untuk kita tadabburi ayatnya. Bagi saya pribadi, tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran perlahan, faham maknanya itu jauh lebih penting daripada mengkhatamkan berapa kali khataman. Mengkhatamkan Al-Quran bagus, membaca Al-Quran setiap hari bagus, sebuah keistimewaan. Tapi jangan lupa, Al-Quran itu baru bisa menjadi manhajul hayah, pedoman hidup, menjadi penyelamat kita kalau kita fahami maknanya. Bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quran kalau kita paham maknanya. Jadi lebih penting berkualitas daripada hanya berkuantitas. Ya. Kuih banyak di depan kita tapi nggak ada yang enak. Mana lebih kita pilih dengan meja sana 1 kuih tapi sangat nikmat. Kita akan pilih ke sana. Jadi begitu juga dengan Al-Quran. Ya. Kalau seandainya baca Al-Qurannya itu bisa faham maknanya berulang kali, itu jauh lebih bagus daripada faham maknanya tapi hanya sekali khatam. Jadi intinya kita ingin berkualitas, yaitu dengan memahami maknanya, tadabbur pelan-pelan, jangan dikejar-kejar. Apalagi kalau orang baca Al-Quran sibuk, berapa halaman lagi 1 juz tamat, berapa lagi lama. Nah itu diingatkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud,
la yakunu hammukum akhir juz. Jangan jadi perhatian kalian itu akhir juznya itu. Ini baru baca 3 lembar, berarti 7 lembar lagi. Baca 7 lembar, oh 3 lembar lagi. Kalau begitu maka tidak merasakan nikmat Al-Quran, tidak terasa nikmat membaca Al-Quran. Jadi Bapak sekalian, mari sama-sama kita memperbanyak tilawatul Quran dengan nikmat. Kalau belum terasa nikmat berarti belum pas, ya. Adapun berapa kali Allah izinkan kita khatam itu ya bagaimana rezeki yang Allah bagikan kepada kita. Intinya nikmati dalam baca Al-Quran. Baik, demikian dari Ustaz Husni ya. Yang sunat itu dari sahabat Nabi, dari Rasulullah SAW itu 1 kali khatam di bulan Ramadan, 2 kali khatam di tahun terakhir sebelum beliau wafat. Tapi memang ada hadis, orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari sekali, itu belum faqih orangnya. Ya, tapi kalau orang sudah hafal, sudah lancar, sering interaksi dengan Al-Quran, setiap kali baca, itu baca Al-Quran sudah seperti Al-Fatihah, saya rasa sehari sekali bukan hal yang mustahil. Jadi yang disabdakan oleh Nabi SAW, orang yang mengkhatamkan Al-Quran 3 hari, atau kurang dari 3 hari, itu nggak faqih, itu bagi orang yang awam. Tapi bagi orang yang alim, yang sudah biasa, itu bukan hal yang mustahil. Pertanyaan berikutnya dari Bu Ruqyah Kia, Ustadz, apakah iktikaf itu juga dianjurkan untuk perempuan? Oh ya, benar. Istri-istri Nabi beriktikaf bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW wafat, iktikaf dilanjutkan oleh istri-istri Rasulullah SAW. Di mana? Di masjid. Terlebih lagi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah beriktikaf. Ketika ditanya, wahai Ummul Mukminin, apa yang kau lakukan? Aku beriktikaf untuk saudaraku yang sudah meninggal dunia, Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya, Aisyah iktikaf, beliau niatkan iktikaf ini pahalanya untuk saudara beliau, itu Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi iktikaf itu masyru', sangat dianjurkan untuk perempuan. Namun dijagalah, ya, dijaga batasan-batasannya. Pergi ke masjid, kalau punya suami minta izin dulu sama suami. Pastikan tidak fitnah. Pastikan tidak menimbulkan fitnah. Ibu-ibu kalau pergi iktikaf janganlah pakai kosmetik, ya pakai bedak, pakai minyak wangi. Lewat di depan orang perempuan, di depan orang laki-laki, semua orang lagi melihat. Siapa ini yang lewat? Ini menimbulkan fitnah. Juga cari masjid yang aman, yang tertutup, jangan kaca transparan. Karena ibu ada kalanya letih, beristirahat, berbaring. Dalam kondisi berbaring itu akan menjadi kondisi yang tidak layak untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, teringat kami ketika di Mesir itu orang perempuan iktikaf tapi di tempat yang tertutup, tempatnya itu enggak terlihat oleh orang laki-laki. Jadi kalau di masjid-masjid yang terbuka atau yang kaca transparan, bagusnya ibu janganlah, karena itu mendatangkan mudarat, menimbulkan fitnah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadah, timbulnya fitnah, itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat, yaitu melakukan iktikaf untuk meraih pahala. Jadi Ibu Ruqyah lakukan iktikaf kalau memungkinkan, ya. Minta izin suami atau minta izin orang tua kalau belum punya suami. Kalau bisa pergi ke masjidnya dengan mahram, ya. Kemudian di masjid bukan sendiri, ada jamaah kaum wanita. Pokoknya segala yang memungkinkan untuk menghindarkan diri dari fitnah lakukan. Kalau menimbulkan fitnah, bagusnya jangan. Untuk apa kita beribadah tapi maksiat, ya. Kemudian pertanyaan dari Bu Dila. Saya mau bertanya, apa amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ini sepertinya Ibu Dila nih yang sapa saya di WhatsApp atau di Instagram, ya. Karena banyak sekali pertanyaan nggak sempat saya jawab, ya. Ya, kalau mereka mau tahu jawabannya, ikut live streaming dengan saya. Ibu Dila, kita diperintahkan untuk qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Jadi jangan hanya ya Allah berikanlah saya Lailatul Qadar. Semua kita mendapatkan Lailatul Qadar. Semua kita dijumpai oleh Lailatul Qadar. Bedanya ada orang dijumpai Lailatul Qadar dalam kondisi tidur. Ada orang dijumpai disapa oleh Lailatul Qadar dalam kondisi sedang di kafe. Ada orang dijumpai oleh Lailatul Qadar dalam kondisi sedang nonton.
Bukan begitu. Kita kalau mau berdoa bukan Allahumma rzuqni lailatul qadr, tapi Allahumma rzuqnil qiyamah fi lailatul qadr. Ya Allah, anugerahkanlah kepada saya supaya bisa melaksanakan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Dan qiyamul lail itu banyak bentuknya. Ya, semua aktivitas kebaikan yang bernilai ibadah di malam hari itu semuanya qiyamul lail. Salat qiyamul lail, tahajud qiyamul lail, salat witir qiyamul lail, tarawih qiyamul lail, membaca Al-Qur'an tadarus qiyamul lail, berzikir, istighfar, selawat, baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu juga qiyamul lail. Iktikaf kita duduk saja di masjid berniat iktikaf itu juga qiyamul lail. Jadi wanita yang sedang halangan yang nggak bisa mereka lakukan apa? Baca Al-Quran, salat, iktikaf, itu saja yang nggak bisa mereka lakukan. Adapun yang lainnya berdoa, berzikir, ya itu dianjurkan dan itu mungkin dilakukan oleh wanita yang sedang halangan. Jadi Ibu Dila banyak peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam kondisi qiyamul lail. Istighfar, selawat, tasbih, banyak-banyak doa. Kalau bisa sedekah ya. Jumpa orang fakir miskin di depan rumah, enggak ada makanan, kita kasih makanan, itu juga adalah qiyamul lail. Bahkan membaca kitab, mendengarkan ilmu, ya kajian-kajian ilmiah juga adalah qiyamul lail. Banyak, masyaallah. Kemudian pertanyaan dari Ustaz Salman. Ustaz Salman Al-Hafiz ini, kalau betul beliau. Di bulan Ramadan ini prioritas interaksi kita apakah fokus saja pada khataman atau faham dan tadabbur Al-Quran? Bapak Ibu sekalian, kalau orang membaca Al-Quran saja itu pun sudah ada interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita seperti yang kita katakan tadi, ingin ketika membaca Al-Quran itu tidak lewat demikian saja, tapi kita ingin berkesan. Kita ingin ketika bertemu dengan ulama atau orang saleh bukan hanya berpapasan, bukan hanya sekedar salaman, tapi sempat duduk, beliau mengenal kita, kita mengenal beliau, kita mengambil manfaat dengan bertanya, kita ingin begitu. Jadi begitu juga dengan Al-Quran, bukan hanya mengkhatamkan Al-Quran, tapi resapi, tadabburi maknanya. Ini jauh lebih penting, memberikan bekasan. Kita kan ingin keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang bertakwa. Kita ingin bukan hanya menjadi orang soleh, tapi juga orang muslih. Bagaimana menjadi orang muslih kalau yang kita baca kita nggak paham? Al-Quran maunya kita pahami maknanya. Jadi tadabbur. Tapi jangan disalahpahami. Tadabbur satu ayat, habis itu udah tidur-tiduran. Lebih bagus seorang yang baca Al-Quran karena dia terus interaksi dengan Al-Quran. Kita ingin interaksi kita itu lebih lama dengan Al-Quran. Mau dapat setengah juz, satu hari, no problem. Yang penting interaksi kita lama. Ya, lebih baik satu juz dibaca ya dalam 2 jam daripada 5 juz tapi hanya dalam 1 jam. Kenapa? Interaksinya lebih sedikit. Maka dengan demikian lebih bagus satu ayat ditadabburi dalam 5 jam sampai menangis-nangis, sampai berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah aku ke surgamu, hindarkanlah aku dari neraka. Ya Allah selamatkanlah aku, ampunlah dosa-dosaku. 1 jam atau 5 jam dia dengan satu ayat dia tadabburi daripada 1 juz. Ya, 1 juz dalam hitungan 30 menit. Makin banyak interaksi kita dengan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin banyak. Jadi kita ingin interaksinya lebih lama. Pertanyaan dari ini Bapak atau Ibu nih. Saudara Fatin Safri. Ya. Ini Bapak. Iya. Ustaz Syarif. Iya. Bapak Fatin. Assalamualaikum Ustaz. Di masa pandemi ini saya pernah melihat ada yang mengatakan boleh i'tikaf di rumah. Bagaimana tuh Ustaz? Kalau berkaitan dengan laki-laki, 4 mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan laki-laki i'tikafnya di masjid. Tapi untuk orang perempuan, ada satu pendapat dalam mazhab Hanafi, mengatakan orang perempuan boleh beriktikaf
di musalla rumahnya. Tapi pendapat ini dibantah oleh mayoritas ulama. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah berfirman, wa antum aakifuna fil masajid. Kalian sedang beriktikaf di masjid. Berarti iktikaf itu berkaitan dengan masjid. Ada masjid mungkin ada iktikaf, enggak ada masjid enggak mungkin iktikaf. Demikian dikatakan oleh para ulama. Tapi ada sebuah solusi dalam mazhab Asy-Syafi'i, yaitu sajadah kita, kalau kita niatkan masjid, maka itu bisa menjadi masjid. Tapi dengan catatan, kalau sudah kita niatkan masjid, maka sajadah ini menjadi wakaf bagi kaum muslimin. Enggak boleh dijual belikan, enggak boleh ditelantarkan, tidak dijaga. Dan kalau ada orang kaum muslimin yang ingin menggunakan, harus diberikan, tidak boleh ditahan-tahan. Jadi berdasarkan pendapat ini, berarti di mana sajadah itu kita bawa, kita bisa beriktikaf. Pergi ke kafe, kita bentangkan sajadah itu, bisa berniat iktikaf. Masya Allah. Orang lain di kafe nonton, ya nongkrong dengan laptop. Ini ada satu versi demikian. Namun ya Bapak Ibu sekalian bisa mengambil mana saja, karena ini pendapat yang kita dalam kondisi sulit ya. Al-amru idza dhaqa, kalau perkara itu sulit, kondisinya sulit, maka hukum menjadi lapang. Musafir, sempit ini sulit, ya, maka ada kelapangan untuk mengqasarkan dan menjamak salat. Tapi idza ittasa, kalau perkara itu lapang, kita sudah kondisi normal kembali, enggak musafir, enggak COVID-19, maka enggak bisa lagi jamak qasar karena bukan lagi musafir, sudah mukim. Kalau sudah tidak ada lagi COVID-19, maka i'tikaf hendaknya dilakukan di masjid. Ya. Demikian Bapak Fatin. Tapi ada juga satu pendapat yang dikatakan oleh siapa itu, kalau tidak salah saya dalam mazhab Imam Malik, namanya saya lupa, apakah Imam Wahab ya. Menurut beliau i'tikaf itu boleh dilakukan di mana-mana. Nah, ini lebih itu lagi, tapi pendapat kecil ya, pendapat lemah dalam mazhab Imam Malik. Namun pendapat lemah ini ada kalanya bisa diamalkan karena kita dalam kondisi sulit. Yang jelas selama dia itu bukan ijma' ulama, bukan kesepakatan ulama, perkara itu masih lapang. Tapi kalau sudah ijma' ulama, nah itu jangan buat-buat lagi yang lain. Itu kita nanti bisa melanggar ijma' ulama yang ditentang atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia sebagaimana dia berpaling. Sudah ada jalan contoh yang terbaik orang yang beriman, dia berpaling. Nuwallihi ma tawalla wa Masya Allah. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan. Ada yang ingin bertanya sebelum kita menutup kajian kita? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Yang tanya langsung mungkin. Bertanya langsung. Atau ingin memberikan tambahan atau sanggahan. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin dari saya Ustaz. Terbiasa. Ya. Mungkin saya pertanyaan terakhir. Yang saya dapatkan penjelasannya bahwa kalau i'tikaf itu kan kita putus dengan aktivitas dunia luar ya. Seperti itu Ustaz. Ya. Iya. Nah, gimana kalau misalnya kita menerima HP, telepon, apakah ini juga dimaksud akan membatalkan i'tikaf kita gitu? Sehingga harus bebas dari HP kalau ketika kita berniat untuk i'tikaf. Ya. Yang memutuskan i'tikaf ya diantaranya adalah keluar masjid
atau hubungan suami istri, gila dan seterusnya atau murtad itu memutuskan i'tikaf. Tidak dikatakan memutuskan i'tikaf datang orang ke masjid menyapa kita. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apa kabar dan seterusnya. Bicara dalam kondisi i'tikaf tidak memutuskan i'tikaf. Begitu juga dengan HP, ya. Begitu juga dengan HP, orang nelpon kita, Assalamualaikum Ustaz, bisa isi kajian Ustaz, kami undang buka puasa Ustaz, kami mau ziarah Ustaz dan seterusnya. Ini berarti berbicara juga, berbicara itu tidak memutuskan ya. Sebagaimana sedang dalam kondisi i'tikaf, buka YouTube, buka Instagram itu dimakruhkan, tidak sampai memutuskan i'tikaf. Memutuskan i'tikaf itu keluar, bahkan kalau seandainya kita keluar masjid itu karena kebutuhan primer, buang hajat atau mengantar keluarga yang sakit, istri yang sakit, itu tidak memutuskan i'tikaf kita. Maksudnya bagaimana? Kalau seseorang bernazar, i'tikaf 2 hari, ya. Ini kan kalau dia putus, maka harus ulang lagi 2 harinya. Jadi kalau seandainya dia keluar itu untuk daruriyat, untuk hal-hal yang prinsip penting sekali, nggak ada penggantinya, buang hajat atau beli nafkah atau mengantarkan keluarga ke rumah sakit dan seumpamanya, itu tidak memutuskan i'tikaf. Jadi demikian juga dengan mengangkat HP. Namun ingat lagi tujuan i'tikaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang i'tikaf itu ya nonton YouTube, main game anak muda dan seterusnya, ini dimakruhkan, tapi tidak sampai membatalkan i'tikafnya, insyaallah. Silakan Abu Hani ingin bertanya. Abi Hani. Ya. Mau bertanya langsung kayaknya tuh. Iya. Di angkat mute-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengar, Ustaz? Dengar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menyayangi kita semua di bulan mulia ini. Pertanyaan singkat, Ustaz. Kita beriktikaf di tempat sholat, tapi nama lain dari masjid. Apakah itu mushola, menasah yang lazimnya disebut di Aceh, surau atau langgar? Bagaimana cara menyikapi perbedaan nama ini? Sementara tempatnya juga untuk sholat, bahkan difardukan tarawih di situ, sholat tarawih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa dari Ustaz Zikrullah. Beriktikaf dasarnya di masjid. Apa pengertian masjid? Apa pengertian musalla? Karena sekarang kita melihat ada perubahan, pergeseran makna, ya. Masjid tempat didirikannya sholat, tempat yang dikhususkan untuk ibadah, kajian ilmiah atau apa, pokoknya itu adalah masjid. Walaupun tidak ada Jumatnya. Masjid tidak mesti ada Jumat. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah SAW masjid banyak. Ada Masjid Quba, ada Masjid Qiblatain, ada Masjid Jumu'ah, ada Masjid Bani Salamah, dan ada Masjid Nabawi. Tapi kalau sholat Jumat, semuanya berkumpul sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi SAW. Yang lain dinamakan masjid, ya tetap dinamakan masjid. Masjid yang ada Jumat, itu sebenarnya dalam fikih dinamakan dengan Masjid Jami' atau Jami'. Tapi anehnya sekarang kalau udah bilang Masjid Jami' itu berarti masjid kecamatan. Ya, ini pergeseran makna. Sama seperti masjid kota atau masjid kabupaten, dinamakan dengan masjid agung. Masjid provinsi, masjid raya. Kalau kita lihat kayaknya lebih agung yang agung daripada yang raya. Tapi sudah demikian, masih aktif nih? Ya. Tapi demikianlah yang terjadi pergeseran makna. Intinya masjid jami itu masjid yang ada Jumat. Kalau nggak ada Jumat namanya masjid saja. Bagaimana dengan musalla? Rujuk kembali kepada istilah musalla. Di antaranya dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, di sana dikatakan musalla itu pada dasarnya adalah tanah lapang. Tanah lapang atau gurun pasir untuk dilaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat sunat istisqa,
dan yang seumpamanya. Itu namakan dengan musalla. Jadi musalla itu untuk sekali-sekali salat. Karena masjid enggak muat masa Nabi, masjid hanya 17 meter kali 17 meter. Jadi Rasulullah SAW membawa para sahabat pergi salat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan yang lebih luas. Dan dengan harapan orang-orang perempuan yang sedang dalam halangan pun bisa menyaksikan syiar salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu asli daripada musalla. Tapi kenyataannya kita sekarang bagaimana? Ustaz, kami ini enggak mau menamakan dia ini sebagai masjid karena kami mau ibu-ibu yang sedang berhalangan pun bisa masuk. Oh, kalau begitu Ibu, bagusnya jangan kasih nama musalla, tapi lebih bagus dinamakan dengan manassah, bahasa Aceh manasah. Manasah dari kata manassah, tempat yang tinggi, panggung. Karena dulu menasah itu tinggi, makanya namakan dengan menasah, manassah. Jadi menasah ini bisa untuk berbagai macam aktivitas. Ibu-ibu yang berhalangan bisa masuk. Kalau seandainya musalla ini khusus, di Langsa ada beberapa musalla, orang perempuan nggak boleh masuk yang halangan. Kalau mau mendengarkan pengajian, dengarnya duduk di tangga. Ya, maka mereka bertanya, Ustaz, boleh nggak itu kita beriktikaf? Ya, itu masjid namanya. Walaupun musalla secara bahasa kita, tapi dia itu masjid. Bapak dan ibu masuk ke dalam itu salat sunat tahiyatul masjid, beriktikaf boleh, ya. Berbeda dengan musalla yang kita fahami, yang seharusnya itu musalla itu adalah lapangan, bukan bangunan seperti masjid. Jadi kalau Bapak dan Ibu menjumpai musalla yang khusus untuk tempat ibadah, dijaga kehormatannya, wanita yang berhalangan tidak boleh masuk ke dalam, itu hakikatnya adalah masjid, bukan musalla. Ya, wallahu alam. Alhamdulillah, sepertinya untuk kajian siang hari ini kita padahi karena dia daerah timur udah mau masuk zuhur ya. Ya, baiklah, kita perlu diinformasikan bahwa kajian hari ini diikuti oleh 14 orang ya, tapi beberapa udah left, dan insya Allah kita akan hadir lagi dalam kajian yang lain di esok hari dengan jam dan waktu yang sama. Baiklah, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bersapa melanjutkan silaturahim. Ya. Jazakallah khair Ustaz awal. Ya, wa jazakumullah khairan. Dan tafi' ulumikum. Alhamdulillah, la'allahu يعني فيه فوائد ويعني اصلا انا ايضا اريد ان استفيد منكم. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا وعفوا على كل تقصير مني. بل اكثر. بارك الله فيكم. Insyaallah. Ketemu lagi nanti Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.